Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan membahas AKM, listrik dinamis kelas 12. Yang ditanya, soalnya adalah perhatikan gambar rangkaian listrik berikut, menjawab soal nomor 1-4. Nomor 1, hambatan pengganti CG pada rangkaian tersebut, berarti CG yang ini. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu adalah ini ya, RP. Nanti seri dengan ini dan paralel dengan R5. Berarti di sini kita cari dulu 1/RP1 sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/2 ditambah 1/1. Berarti ini penyebutnya 2. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. 2 bagi 1, 2 kali 1, 2 ya. Berarti di sini dapat 3/2. Berarti RP1 adalah 2/3. Dah, kita lanjutin. Berarti sini aja ya. RS1. RS1-nya adalah RP1 ditambah R4. Nah, RP1 itu kan 2/3 ditambah 4. Berarti kita jadikan dia pecahan 4/1. Penyebutnya 3. 3 bagi 3, 1. Kali 2, 2 ya. Ditambah 3 bagi 1, 3 kali 4, 12. Berarti dapat 14/3. Nah, itu RS1. Kemudian kan dia udah gabung nanti tuh. Bentuknya kayak gini ya. Kok gini? Lambangnya gini. Berarti ini RS1, ini R5. Nah, berarti dia paralel kan? Berarti 1/RP2 sama dengan 1/RS1 ditambah 1/R5 ya. Nah, kemudian kita lanjutin di sini. Berarti 1/RP2 itu sama dengan 1/RS1 kan 14/3 ditambah 1/R5 itu 7. Nah, ini dibalik jadinya 3/14 ditambah 1/7. Berarti penyebutnya adalah 14. 14 bagi 14, 1 kali 3 berarti adalah 3. Ditambah 14 bagi 7, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 5/14. Nah, ini kan 1/RP2 ya. Berarti RP2 sama dengan 14/5. Nah, jadi RP2 itu sama dengan RCG, yaitu 14/5. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Jodohkan kolom kiri yang berisi hambatan dengan kolom kanan yang berisi arus dengan menarik garis. Nah, ini tadi RCG ini kita udah dapat nilainya adalah RCG 14/5. 14/5 sama dengan 2,8 ohm. Nah, sekarang kita cari 1/RP3 ya, berarti 1/R7 ditambah 1/R8 ditambah 1/R9, yaitu 1/2 ditambah 1/1 ditambah 1/2. Penyebutnya 2. 2 bagi 2, 1 kali 1 ya. 2 bagi 1, 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti sama dengan 4/2. Berarti kita lanjutin di sini. Berarti 1/RP3 sama dengan 4/2 atau RP3 sama dengan 2/4 yaitu 0,5. Nah, kita dapat RP3. Lalu kita cari R total. R total itu adalah sama dengan R seri, yaitu R1 ditambah RCG ditambah R6 ditambah RP3. Berarti 2,1 ditambah 2,8 ditambah 6 ditambah 0,5, yaitu 11,4. Nah, untuk mencari I total, yaitu V bagi R total. Nah, kita punya V 57 bagi 11,4, yaitu dapat 5 ampere. Nah, I total. I total 5 ampere. I total ini sama dengan I6 ya. Sama dengan I6. Iya, I6. 4, 5, 6 ya. Nah, karena kita udah dapat I6, berarti berarti I1 itu kan 5 ampere. Sekarang kita cari I2 di sini kan. Ini kan, ini tadi kalau kita cari hasilnya ditotalkan
di soal nomor 1 ya, ini sama dengan RS1, yaitu 14/3. Berarti di sini titik C ini kan, ini titik D, terus ini set, di sini titik C ya. Terus di sini, enggak, kita udah gabungin ya. Kita udah gabungin. Ini harus teliti nyarinya nih. Ini udah kita gabungin. Terus sini, ini dia. Nah, nanti di sini, ini I1 nih. Kan ini udah digabungin nih. 14/3. Di sini adalah bagian R5. Nah, ini R apa tadi ya? RS ya, RS1. Nah, kan kita udah dapat nih. Kita mau nyari R2, tapi kita harus tahu dulu I di sini. Kita kasih apa ya? Ini IS1, ini I5. Kita pakai perbandingan 1/RS1 banding 1/R5. Berarti 1/14/3 banding 1/R5 itu adalah 7. Kita batasin. Nah, berarti ini jadinya 3/14 banding 1/7. Kita kali 14, ini 3 banding 2. Nah, berarti di sini kita ambil ini dulu. Kita mau cari I pada S1. 3 per jumlah perbandingannya, 3 tambah 2 dikali I total. Berarti 3/5 dikali 5. Berarti dapat 3 ampere. Ini baru IS1 ya. Kemudian I5-nya lagi. I5-nya berarti ini bagian 2. 2/5 kali 5. Berarti ini 2 ampere. Nah, I5-nya kita udah dapat kan? 2 ampere. Nah, berarti 2 ampere ke sini kan? Baru I5 yang kita dapat. Nah, ini nanti kan kalau kita pecah lagi nih, ini adalah IS1. IS1 itu ada di sini R2 dan R3 gitu kan. Berarti 2 di sini, ini 1. Nah, ini kita pakai lagi perbandingan 1/R2, karena tegangannya sama ya, 1/R3. Berarti 1/2 banding 1/1. Nah, kita kali 2. Berarti di sini 1 banding 2. Nah, kita mau cari I2. I2 berarti yang kita ambil ini ya. Berarti I2 sama dengan 1 per total perbandingan 3 ya. Atau 2 tambah, kita buat aja 1 tambah 2 dikali IS1, I seri 1 ya. Berarti 1/3 dikali IS1-nya adalah 2. Berarti dapatnya 2/3 kan? Berarti 2/3. I2 kita. Ini ya, ada yang keliru. IS kita nggak 2 ya. IS kita ini kan. Nah, 3 ampere. Berarti ini coret. Kita hapus. Jadi ini coret-coret, ini dapatnya 1 ampere. Nah, dapat kita I2. I2 kita adalah 1 ampere. Nah, berarti udah bisa kita garis nih. Sini. Nah, gitu kan. Sekarang kita nyari I4. Nah, I4 itu sama dengan IS1. I seri 1 ya. I seri 1 yaitu I seri 1 kita adalah 3 ampere. Oke. Nah, yaudah berarti sini dia 3 ampere. Dah. Sekarang I7. Nah, I7 berarti di sini. Nah, ini I di sini, ini kan sama dengan I1 ya. Yaitu 5 ampere. Nah, berarti nanti yang untuk cari I7 berarti kan gini. Ya. Berarti ini R7, R8.
R9. Nah, kita pakai perbandingan lagi. 1 banding R7 per 1 banding R8 per 1 banding R9. Berarti 1 banding 2 banding 1, 1 banding 2. Nah, kemudian kita kali 2. Berarti jadinya 1 banding 2 banding 1. Nah, karena kita mau cari R7 kan yang ini. Berarti 1 per totalnya ya. 1 tambah 2 tambah 1 kali I1. Berarti 1 per 4 dikali I1 5. Oke. Berarti jadinya adalah 1,25 ampere. Dah. Jadi dapat kita I7 itu adalah 1,25 ampere. Oke. Nah, tinggal kita garis R7. Nah, 1,25 ampere. Oke, semoga adik-adik paham ya. Nanti kalau nyari I8 juga gitu, berarti 2 per I1 kali 2 per total perbandingan kali I1 gitu. Dan R9 juga kayak gitu. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Berdasarkan rangkaian tersebut, berilah centang pada kolom ya atau tidak pada pertanyaan berikut. Apakah besar tegangan dari titik D ke F itu sebesar 14? Nah, sekarang kita cari ya. Nomor 1 ini kita kasih nomor. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, nomor 1 dulu ya. VDF. Nah, VDF mana ya? VDF. Nah, ini tadi kan VDF itu artinya dia rumusnya adalah kita kalau ngelihat soal sebelumnya ya, VDF itu kan berarti ini ya. Ini punya IS1 tadi kan, I seri 1 dikali dengan RDF. Nah, RDF itu sama dengan IS1 tadi kan 3. RDF itu sama dengan berapa tadi? Sama dengan ini RS1 kan? Di soal nomor 1 tadi, berarti 3 dikali dengan 14 per 3. Coret-coret dapat 14 volt ya, PDF. Berarti iya. Oke. Kita lanjut nomor 2. Apakah tegangan di R3, berarti V3, itu sebesar 2 volt? Nah, tegangan pada R3. R1, R2, R3. R3 ya. Berarti R3 itu adalah I3 kali R3. Nah, kita tadi dapat di R2 ini adalah 1 kan. Di sini tadi I-nya kan 1, ya kan? Otomatis di sini dia totalnya kan 3. Berarti ini di I3 ini kan 2 ya, 2 ampere. Berarti 2, nah kalau kita buat ini tadi kan IS1. IS1 itu kan berarti I2 ditambah I3. I2 kita 3, berarti otomatis kan ini totalnya 3. I2 kita tadi berapa ya? I2 kita kan 1. Otomatis I3 kita 2 kan? Nah, karena dia totalnya 3. Nah, berarti I3 kita kan 2 gitu kan? Dikali dengan R3 kita adalah 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Berarti iya lagi kan? Berarti tegangan di V3 itu adalah ya 2 volt. Kemudian kita lanjut nomor 3. Apakah besar tegangan di AB sama dengan IJ? VAB sama dengan VIJ. AB mana? AB sama dengan IJ. Enggak, beda. IJ ini, ini. Ini semua ya, IJ. Nah, kita cari dulu. VAB itu kan I1 kali R1. VIJ itu adalah I1 kali RP3.
Nah, I1 kita kan tadi 5, R1 kita 2,1. Berarti I1 kita 5, RP3 kita tadi berapa? RP3 kita 0,5. Ya, berarti tuh otomatis nggak sama ya, ini kali ini. Berarti dia katanya sama. Nah, berarti tidak. Oke. Yang nomor 4. Apakah besar tegangan pada R7 pada V pada 7 ya, V7 itu lebih, apakah besar tegangan pada V7 lebih besar pada V8? Nah, kita buktikan ya. V7 lebih besar daripada V8. V7 itu otomatis V7 itu kan ini. I7 kali R7. Kemudian V8 I8 kali R8. Nah, I7 itu kan tadi berapa kita dapat? I7 I berapa sih ini? I6 atau I8? Ya. Nah, V7, oh ya, nggak usah kita cari ya. V7 itu karena dia paralel, otomatis bukan ini. Bukan lebih besar, tapi sama dengan seharusnya. Berarti dia katanya lebih besar, berarti itu tidak ya. Kemudian kita lanjut nomor 5. Apakah besar tegangan R, ini R berapa ini? R6. R6 sebesar 18 volt. Nah, berarti V6 ini ya, bukan R6, V6. Berarti V6 adalah I6 kali R6. I6 itu sama dengan I1. I6 sama dengan I1 kali R6. I1 kita 5 kali R6 kita 6. Berarti V-nya adalah 30 volt. Dia katanya 18, berarti tidak ya. Nah, jadi jawabannya 1 dan 2 saja yang benar. Oke, kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Jika rangkaian titik I dan J dihilangkan. Ini dihilangkan. Besar tegangan pada titik AB saat diukur menggunakan voltmeter. Berarti ini ya, VAB. Oh, berarti ini aja. Kan RCG tadi kan? RCG itu kita udah dapat tadi kan 14/5 kan? RCG 14/5 yaitu 2,8 ohm. Nah, kalau ini dihilangkan berarti itu otomatis yang kita cari lagi R total itu adalah sama dengan R seri, yaitu R1 ditambah RCG ditambah R6, ya kan? R1 kita 2,1 ditambah RCG 2,8, R6 ditambah 6. Berarti totalnya adalah 10,9. Nah, yang ditanya itu tegangan. Tapi harus kita cari dulu I total ya. I total adalah V per R total. Nah, berarti 57 bagi 10,9. Nah, ya berarti ini dapat ampere. Ya udah bentuk ini aja. Berarti yang ditanya kan VAB. VAB itu berarti I total dikali R total. Nah, I total kita 57 per 10,9. R total kita 10,9. Ya kan? Berarti coret-coret dapat 57. Enggak, kok R total? Kita kan mau nyari VAB. VAB berarti itu otomatis R1 aja ya. R1. Nah, R1-nya 2,1. Berarti ini kalau kita cari hasilnya dapat 10,98. Kalau diambil mendekati yaitu 10,9. Ini jawabannya D ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Sebenarnya ini nggak jawab pakai kunci ya, kita cari sama-sama gitu. Sama-sama belajar, oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5 sampai nomor 7. Pernyataan yang tepat pada berdasarkan rangkaian tersebut adalah, nah ini adalah hukum Kirchhoff ya. Nah, Kirchhoff 2. Jadi ini kita buat dulu
panah I-nya. Jika misalkan ini I1, kemudian ini I2, ini I3 ya. Nah, terus kita buat searah arah arus loopnya, ini loop 1. Kemudian ini loop 2. Nah, kalau kita udah buat arah loop, berarti kita jawab lagi. Yang pertama, kita buat persamaan hukum Kirchhoff pertama. Ya. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah yang menuju titik ini, berarti ini I1. Yang keluar berarti I2 sama I3 ya. I2 ditambah I3. Ini persamaan pertama. Kemudian kita buat arah persamaan loop 1. Loop 1 itu kita gunakan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya itu, ini kan negatif, pendek ini negatif, panjang positif ya. Berarti ketemunya min 18 dulu nih, ini muter kan. Min 18, ada lagi ya, berarti ditambah, nah ini I-nya sama nih, I1. Berarti artinya I1 dalam kurung 4 tambah 2. Kemudian I3 berarti ditambah I3 kali 3 sama dengan 0. Berarti min 18 ditambah 6I1. Oh ya, kita lihat dulu ya, dia searah atau enggak. Oh ya, ini kebetulan searah ya. I-nya searah dengan ini juga searah. Berarti 6I1 ditambah 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. Kita pindahin 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 18. Ini persamaan kedua. Nah, kalau kita sederhanakan 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 18, kita bagi 3, ini dapat 2I1 ditambah I3 sama dengan 6. Ya, ini persamaan 2. Kemudian baru kita cari loop kedua. Loop 2 itu ketemunya negatif lagi nih ya. Min 21 ditambah, nah ini kan muter nih, ini ketemu kan. Nah ini sama ini kan ketemu nih. Ini sama ini ketemu panahnya, berarti minus ya. Berarti min. Dikurang, karena berlawan arah. Minnya itu adalah ini, I2 ya. Berarti I2 dalam kurung 1 ditambah 3. Kemudian I2 kan ditambah, kita yang min dulu ya. Min dulu I3 berarti. I3 kali 3 ya. Kemudian searah dengan I2. Berarti ditambah I2 dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 0. Berarti min 21 dikurang 3I3 ditambah 4I2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. 4I2 dikurang 3I3 sama dengan 21. Ini persamaan ketiga. Nah, sekarang yang mana yang kita substitusikan? Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti persamaan 2 itu kan 2I1 ditambah I3 sama dengan 6. Berarti I2 ditambah I3 ditambah I3 sama dengan 6. Berarti 2I1 ditambah 2I3 ditambah I3 sama dengan 6. Berarti 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Ini persamaan keempat. Nah, baru kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 2 dan 4. Ya, persamaan 2 ya. 2 dan 4. Oke. Berarti karena ini
ada I2, ada I3, ya kan? Tunggu. Kok ini I2? Oh, ini I2 ya, bukan I1 ya. Duh, salah nih. Nah, ini harus hati-hati ini ya. Berarti bukan ini. 2 I2 tambah 2 I3 tambah, berarti ini 2 I2 ditambah 3 I3 jadinya. Berarti bukan, nggak bisa nih eliminasinya bukan 2 dan 4. Berarti eliminasinya adalah 3 dan 4 ya. Nah, persamaan 3 kita kan 4 I2 dikurang 3 I3 sama dengan 21. Persamaan 4 kita 2 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 6. Nah, ini ditambah. Jadinya ini dapat 6 I2 sama dengan 27. Berarti I2 sama dengan 27 per 6. 27 per 6 itu adalah 4,5. Nah, dapat kita I2 4,5. Berarti kita bisa nyari I1 ya. I1 kita masukkan ke persamaan berapa ya? 2 I2. Ini. 2 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 6. Berarti 2 kali 4,5 ditambah 3 I3 sama dengan 6. 9 ditambah 3 I3 sama dengan 6. Berarti 3 I3 sama dengan 6 kurang 9. 3 I3 sama dengan min 3. Berarti I3 sama dengan min 3 per 3. I3 sama dengan min 1. Nah, I3 dapat min 1. Kita lanjutin di sini. Atau di sini aja kali ya. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, I2 kita 4,5 ditambah min 1. Berarti 3,5. Nah, dapat kita kan I1. Nah, baru bisa kita jawab. Nomor 1. Arus yang mengalir pada AF sebesar 3,5 IAF. IAF itu sama dengan I1, yaitu 3,5. Berarti benar ya. Benar. Oke. Nomor 2. Arus yang mengalir pada DE. IDE. IDE itu I2. I2 kita adalah 4,5. Berarti ini salah. Kemudian besar arus yang mengalir pada BC. IBC. IBC sama dengan I2. I2 yaitu 4,5. Berarti salah lagi ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah besar arus yang mengalir dari titik AB sama dengan titik BE. Nah, jadi IAB itu sama dengan IBE. IAB sama dengan IBE katanya. IAB itu kan sama dengan I1. Nah, IBE itu sama dengan I3. Nah, nggak sama berarti. Itu salah lagi ya. Salah lagi, oke? Kita lanjut yang nomor 5. I3 kan, I1 kan 3,5. 3,5 tidak sama dengan min 1 kan. Nah, yang kelima itu adalah ICD. ICD memiliki besar arus yang paling besar. ICD itu sama dengan I2. Ya, 4,5. Paling besar ya. Paling besar. Berarti benar. Dah, oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Di sini, jodohkan kolom kiri yang berisi titik rangkaian dengan kolom kanan yang berisi tegangan dengan menarik garis. Nah, yang pertama kita cari ini, kita kasih nomor yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1.
Nomor 1 itu VAB. VAB itu tadi yang ini ya. Ini VAB itu kan berarti I1 ya. I1 kali R2. Berarti I1-nya tadi 3,5 ya. Dikali 2 berarti 7. Nah, kemudian berarti ini 7. 7 ke sini. Yang kedua ada VBC. VBC itu I2. Nah, I2 dikali R1 berarti I2 tadi itu adalah 4,5 dikali R1-nya 1 berarti 4,5 ya. Berarti ke sini. Yang ketiga itu adalah VDE. VDE itu I2 juga ya. I2 kali R3. Berarti 4,5 kali 3. Itu 13,5. 13,5 berarti ke sini. Kemudian yang keempat, VEF. VEF itu adalah I1 kali R4. I1 3,5 kali 4. Berarti itu adalah 14 ohm. 14 itu ke sini ya. Terus yang kelima, VEB. VEB itu I3 kali R3. Berarti I3 tadi 1 ya, kali R3 itu 3. Berarti 3 volt. Kok ini volt ya? 3 volt. Nah, berarti ke sini. Oke. Kita lanjut nomor 7. Jika rangkaian dari titik E dan B dihilangkan, nah berarti dihilangkan otomatis dia lurus gini aja lagi kan. Berarti ini panjang. Set. Nah, berarti ini 18, ini 21. Nah, yang ditanya arus yang mengalir I. Nah, berarti ini kita pakai aturan loop. Berarti dari tegangan yang terbesar keluar I di sini ya. Berarti kita pakai arah secara loop. Berarti kita gunakan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, jadi dia muter sini ketemu min 18. Ini kan negatif, ini positif ya. Ketemu min 18 duluan. Kemudian muter lagi ke sini ketemu min juga ya. Min 21 ditambah karena dia rangkaiannya seri. I sama dengan berarti ini ya. 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Sama dengan 0. Berarti ini jadinya adalah min 39. 39 ditambah ini adalah berapa? 10i ya. 10i sama dengan 0. Kita pindah ruas. 10i sama dengan 39. I sama dengan 39 per 10. Yaitu 3,9 ampere. Jadi jawabannya adalah 3,9 ampere. Kita lanjut soal nomor 8. Arus total yang mengalir pada rangkaian. Nah, berarti ini kita cari dulu RP ya. Nih, paralel ini. Berarti 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/16. Berarti penyebutnya 16. 16 bagi 8, 2 kali 1, 2. 16 bagi 16, 1 kali 1, 1. 16 bagi 16, 1 kali 1, 1. Berarti 1/RP sama dengan 4/16. Berarti RP sama dengan 16 bagi 4. RP sama dengan 4. Nah, kemudian untuk mencari, berarti kan dia bentuknya gini. Ya, set. Berarti ini RP, ini R4, ini R5. Nah, kita sesuaikan di sini arus I, berarti kita buat arah loopnya searah dengan arah I. Berarti kita gunakan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya ini negatif ya. Dia ketemunya negatif dulu nih. Nah, minus pas loopnya berputar kan.
Berarti jadinya min 12 ditambah min 12. Itu sigma E ditambah I-nya. Nah, karena dia rangkaian seri, berarti RP ditambah R4 tambah R5 ditambah R1 ditambah R2 sama dengan 0. Berarti min 14 ditambah I. RP-nya 4 ditambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti min 14 ditambah ini 7, 8, 9, 10 ya. 10I sama dengan 0. Kan? Nah, berarti kok ini 14, 24 ya. 24, 24. Berarti 10I pindah ruas sama dengan 24. I sama dengan 24 bagi 10 yaitu 2,4 ya. 2,4 ampere. Nah, jadi dapat di sini arus totalnya adalah 2,4 ampere. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 9, besar energi yang mengalir setiap sekon pada R4. R4 berarti di sini ya. Pada R4 ini kan dia udah digabungkan tadi kan. Berarti ini I di sini ya. Ini I total itu sama dengan I di R4 sama dengan I di R3. Berarti di sini jadinya kan yang ditanya W pada R4 ya. Berarti W4 itu adalah V kali I kali T. T-nya itu kan setiap sekon, berarti T-nya 1 sekon. Berarti V itu kita jabarkan I kali R kali I kali T. Nah, I-nya itu adalah tadi berapa? 2,4 ya. Kali R-nya 3 kali 2,4 kali 1. Berarti totalnya adalah 17,28 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Nomor 10 di situ adalah soalnya, berdasarkan rangkaian tersebut, berilah tanda centang pada kolom yang benar atau salah pada pernyataan berikut. Beda potensial pada R1, berarti ini adanya R1, R2, R3 ya, R4 juga. Nah, gini, tadi kan kita udah dapat I total ya. I total itu sebelumnya berapa? I total itu di soal sebelumnya dapat 2,4 ya. 2,4 volt. Nah, ini kan karena ini tegangannya sama, berarti kita pakai perbandingan 1 banding R1 banding R2, 1/R2 banding 1/R3. Nah, berarti 1/8 banding 1/16 banding 1/16. Nah, ini kita kali 16, yaitu 2 banding 1 banding 1. Nah, sekarang kan kita mau cari I1. I1 yaitu 2 per jumlah perbandingan kali dengan I total. Ya, berarti 2 per 4 dikali 2,4. Berarti ini 1,2. Kemudian untuk I2-nya 1 banding 4 kali 2,4 yaitu 0,6 ya. Ini kan ini bagi ini kan 0,6. Ini bagi ini 0,6. Berarti I2-nya 0,6. Kemudian I3-nya 1/4 dikali 2,4 berarti juga 0,6. Ya kan? Nah, sekarang bisa kita cari pernyataan nomor 1. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 beda potensial R1. Berarti sama itu kan V1 itu adalah I1 kali R1. I1 1,2 kali R1. R1-nya 8. Berarti 9,6. Berarti betul ya, benar. Next, nomor 2. Daya yang terpakai pada R3. Nah, berarti P3. P3 itu adalah V3 kali I. Nah, V3, dia kan V ini sama nih. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 kan? Nah, jadinya di situ nanti otomatis kan V3 itu V3 kan sama V1 9,6 berarti ya 9,6 dikali dengan I3. Nah, I3 itu
adalah 0,6. Ya kan? Berarti 9 jadinya dapat 5,76. Ya, berarti juga benar. Nomor 3, beda potensial pada R5. Nah, kalau untuk R5 yang ini, berarti V5 yaitu I ya, I total kali R5. Berarti I total kita 2,4 kali 1, berarti 2,4 ya. Nah, kalau di sini kan dia apa kan 2,4 kan, dia 2,4 berarti salah. Next nomor 4, daya pada R4 berarti P sama dengan V P4 ya P4 kali I4. V4 itu bisa kita jabarkan lagi I4 kali R4 kali I4. Berarti I4 itu sama dengan I total kan? I4 itu kan sama dengan I5, yaitu sama dengan I total. Berarti I total kita 2,4 tadi kan? 2,4 kali, dia R berapa? R4 ya? Kali 3 kali 2,4. Berarti 2,4 kali 2,4 kali 3. 17,28. 17,28 watt. Nah, benar lagi ya. Next, nomor 5, terakhir. Energi yang tersimpan pada hambatan R2. W pada R2 setiap sekon. W2 itu rumusnya adalah V2 kali I kali T. Atau bisa juga V itu kita ganti I2 kali R2 kali I2 kali T. Setiap sekon berarti T-nya 1 ya. Nah, I2 itu kita dapat 0,6. 0,6 kali R2 16 kali 0,6 kali 1. Nah, berarti itu adalah 0,6 kali 0,6 kali 16 kali 1. Itu adalah 5,76. 5,76 Joule. Dia katanya 11,52, berarti salah. Nah, jadi jawaban yang benar hanya nomor 1, nomor 2, dan nomor 4.